kesehatan kita salah satunya adalah gaya hidup kita sehari-hari. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang gaya hidup sehat, terutama di masa pandemi. Saya akan memperkenalkan pemateri pada pagi hari ini yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Yeni Magdalena Setioningrum, SSTRD. Beliau lahir di Purbalingga, tanggal 28 Juni 1978. Beliau adalah seorang petugas gizi di UPTD Puskesmas Jeruk Legi 1 Cilacap. Riwayat pendidikannya D1 Gizi, D3 Gizi pada Akademi Gizi Muhammadiyah Semarang, dan D4 Gizi Masyarakat Poltekkes Semarang. Ibu Bapak sekalian, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, nanti akan dibahas di sesi setelah materi. Jadi jika ada pertanyaan boleh dicatat terlebih dahulu, nanti bisa ditanyakan saat setelah materi, boleh bertanya langsung atau melalui chat. Langsung saja, saya persilahkan kepada beliau, Ibu Yeni Magdalena, SSTRD, untuk menyampaikan materinya. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Dr. Pratiti Wijilestari, Kepala UPT Puskesmas Jeruk Legi 1. Pak Yayan yang saya hormati, adik-adik KKN yang saya hormati pula, dan Sobat Gizi di acara Zoom sosialisasi gaya hidup sehat di masa pandemi. Perlu ibu-ibu ketahui kalau sekarang masa pandemi sudah mulai ya Bu ya, dulu masih new normal, sekarang pandemi. Jadi pandemi di COVID-19 ini menyebabkan banyak perubahan-perubahan yang sehari-hari yang berubah. Yang dulunya kita nggak pernah pakai masker, kita jadi pakai masker. Terus udah pakai masker, masker 1 jadi masker 2. Jadi itu banyak sekali perubahan-perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Kita diperlukan di masa pandemi yaitu suatu imun, yaitu kekebalan tubuh. Di samping kita sudah ada vaksinasi, vaksinasinya belum semua penduduk di Indonesia itu sudah melakukan vaksinasi. Banyak masyarakat yang masih belum sadar akan adanya vaksinasi. Ini terbukti pada kemarin kita melaksanakan vaksinasi pada ibu hamil, ya. Jadi kita sasaran 129, baru hadir 30. Saya mohon ibu-ibu, ini kan untuk di Desa Tritiwetan, bagi yang ibu hamil bisa untuk mendapatkan vaksinasi untuk ibu hamil di Puskesmas Jeruk Legi 1, usia kehamilannya lebih dari 12 minggu, bisa menghubungi ibu bidan desa. Di samping vaksinasi untuk menjaga kekebalan tubuh kita juga perlu adanya menjaga pola hidup sehat yang untuk diperlukan di selama pandemi ini. Di mana kita harus mempertahankan pola makan gizi seimbang yang sangat penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita juga. Pola makan gizi seimbang juga pola makan yang sehat sangat mendukung di masa pandemi ini. Untuk itu kita perlu melindungi keluarga kita dari penularan virus corona COVID-19. Dengan cara apa? Yaitu dengan gizi seimbang. Jangan lupa kita cuci tangan dengan sabun, rutin dengan berolahraga, dan makanan bergizi seimbang. Slide, Mas. Perlu diketahui meskipun kita sudah divaksinasi, tapi kita juga perlu dengan adanya sistem kekebalan tubuh yang merupakan pertahanan tubuh melawan bakteri, virus, dan organisme penyakit yang mungkin kita
kita sentuh, konsumsi, dan hidup setiap hari yang tidak ada di vaksinasi. Jadi untuk meningkatkan setelah kita vaksinasi, kita juga perlu dengan sistem kekebalan tubuhnya, yaitu dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita adalah salah satu kunci agar tidak tertular virus COVID-19. Hal-hal yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita, yaitu makan bergizi seimbang. Gizi seimbang itu yang gimana ya? Yang untuk membangun kekebalan tubuh yang kuat agar terlindung dari infeksi virus serta memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh. Kita di Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan isi piringku. Nanti kita lihat sama-sama apa yang ada di isi piringku atau di isi piring makanan kita terdiri dari makanan pokok. Mungkin makanan pokok kita sudah sehari-hari seperti sumber karbohidrat berupa nasi, jagung, kentang, umbi-umbian. Untuk lauk pauk yang merupakan sumber protein dan mineral, lauk hewani antara lain daging, ikan, ayam, telur. Untuk nabatinya, kita yang sering konsumsi yaitu tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Untuk sayur dan buah adalah merupakan sumber vitamin dan mineral dan serat. Sayuran dan serat dan buah yang berwarna banyak mengandung vitamin A, C yang berfungsi untuk antioksidan. Dan tak lupa kita juga minum sehari 8 kali gelas, yaitu sekitar 2 liter. Banyak rekomendasi yang mengeluarkan cara cuci tangan yang pada intinya hampir sama. Ada yang mengeluarkan 5 langkah, 6 langkah, 7 langkah. Tapi intinya sama, yaitu untuk mencegah penyakit infeksi yang masuk melalui tangan. Karena apa, para hadirin? Karena tangan merupakan sumber penularan kuman secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana cara cuci tangan yang benar? Cuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun. Jadi kalau tidak dengan sabun, nanti bakteri, virus, atau penyakit infeksi lainnya tidak mati. Tapi kalau dengan sabun akan mati. Itu kurang lebihnya sekitar 40-60 detik. Ibu-ibu bisa, ini yang paling sederhana di 5 langkah cuci tangan. 1, basahi seluruh tubuh tangan dengan air. Gosok sabun ke telapak tangan, punggung, dan sela jari. 3, bersihkan bawah kuku-kuku. 4, bilas tangan dengan air bersih mengalir. 5, keringkan tangan dengan handuk, tisu, atau keringkan dengan diangin-angin. Untuk di era pandemi ini kita harus sering cuci tangan. Kapan kita harus sering mencuci tangan? Terutama setelah kita melakukan kegiatan. Misalkan kita sampai di rumah atau sampai di tempat kerja, setelah batuk atau bersin, sebelum makan, sebelum menyiapkan makan minum, dan setelah buang air besar maupun air kecil, kita harus cuci tangan pakai sabun. Kalaupun ibu-ibu dengan darurat tidak ada air, tidak ada sabun gitu, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Tapi akan lebih efektif kuman atau penyakit atau infeksi bakteri itu mati dengan air dengan sabun. Yang ketiga, untuk kegiatan untuk meningkatkan imun kita yaitu dengan rutin kita berolahraga. Karena dengan olahraga sistem kekebalan tubuh kita dan sistem metabolisme kita secara teratur dapat meningkatkan produksi antibodi. Coba ingat-ingat kapan kita terakhir olahraga, kapan terakhir kita beraktivitas fisik. Selain itu, ibu-ibu perlu diketahui kalau olahraga itu membantu mengeluarkan racun di dalam tubuh kita. Rutin berolahraga, istirahat yang cukup. Terus jangan sering nonton atau mendengar berita tentang COVID karena bisa menurunkan imun, deh. Karena kita stres nanti jadinya hormon
di dalam tubuhnya kita turun sehingga imunnya juga turun. Jadi kita kalau misalkan untuk menjalin silaturahmi bisa lewat online, untuk virtual langsung gitu ya. Itu kita di apa ya Bu ya, ditangguhkan dulu. Nah, untuk berapa lama kita berolahraga dan aktivitas fisik itu sekurang-kurangnya 30 menit secara rutin 3 sampai 5 kali seminggu untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Ibu bisa jalan-jalan, Ibu bisa lari-lari kecil atau renang, bisa juga untuk mempertahankan berat badan ideal agar tidak kegemukan. Terus bagaimana kita melakukan olahraga dilakukan saat ada pembatasan fisik. Nah, kita berusaha untuk bergerak. Kita bisa juga lewat video di YouTube atau kita jalan-jalan di sekitar rumah kita. Kita itu bisa juga dengan olahraga. Jadi tidak alasan tidak berolahraga karena ada pembatasan fisik. Lihat Mas. Yang tadi cegah tertular COVID dengan makanan gizi seimbang. Kita yang pertama itu dengan mencuci sayur dan buah yang bersih. Jadi sebenarnya WHO juga mengeluarkan tidak ada virus COVID tidak tertular melalui pangan, tapi bisa tertular melalui sentuhan. Nah, karena intinya virus COVID itu tidak ada media inang, misalkan inang hewan, inang manusia yang bisa menyebabkan COVID itu. Jadi meskipun dari pangan tidak bisa menularkan virus COVID, tapi kita harus mencuci sayur dan buah dengan bersih karena mungkin buah dan sayur itu bisa kena sentuhan oleh orang lain. Terus lauk dimasak dengan matang, jadi kita harus benar-benar matang, hindari gula, garam, dan lemak yang berlebih. Slide. Adapun konsep dari gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Gizi seimbang, mungkin ibu-ibu pernah dengar tentang gizi seimbang. Gizi yang kalau kita makan seimbang akan menghasilkan gizi baik. Jadi gini, asupan makan yang kita masuk akan sesuai dengan yang kebutuhan, akan menghasilkan gizinya baik. Akan berbanding terbalik kalau kita misalkan asupan yang masuk melebihi dari yang kebutuhan. Misalkan kebutuhannya berapa kalori, kita makannya melebihi sampai berapa kalori. Sehingga gizi berlebih jadi tidak seimbang akan menjadi gizinya lebih, bisa juga obesitas. Begitu juga untuk yang kurang gizi atau gizi tidak seimbang. Asupannya kurang dari yang kebutuhan, jadi bisa mengakibatkan juga kurang gizi. Cegah tertular COVID dengan makanan bergizi seimbang. Nah, kenapa kok harus sesuai dengan gizi seimbang? Karena di dalam makanan dengan gizi seimbang dan aman itu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan risiko penyakit kronis dan penyakit infeksi. Penting untuk mencegah berbagai masakan dan makanan saat di rumah untuk memastikan keluarga tidak menjadi bosan dengan makanan. Jadi ibu-ibunya ini harus pintar-pintar memvariasikan makanan dan memasak untuk keluarganya. Slide. Kita terkenal dengan tumpeng gizi seimbang. Mungkin ibu-ibu sudah pernah lihat kalau di tumpeng gizi seimbang itu dapat memberikan gambaran dan penjelasan sederhana tentang panduan porsi makan dan minum serta aktivitas. Kita bisa lihat di tumpengnya, Bu. Semakin tinggi tumpengnya, semakin sedikit kita konsumsi.
Di dalam tumpeng gizi seimbang ini ada 4 lapis berurutan dari bawah ke atas. Dari posisi bawah itu kita lihat itu di karbohidratnya. Di karbohidrat kita konsumsi sekitar 3-4 porsi. Karbohidrat 3-4 porsi, dilihat di tumpeng yang ke atasnya lagi, tumpeng nomor 2 itu di porsi sayur dan buah. Di porsi sayur dan buah, kita porsi sayur itu sekitar 3-4 porsi sehari. Untuk yang buah, 2-3 porsi sehari. Untuk tumpeng di atasnya lagi, di nomor 3 yaitu protein hewani maupun nabati. Protein hewani dan nabati itu sekitar 2-4 porsi sehari. Jadi untuk misalkan protein nabati bisa dikonsumsi 2-4 porsi sehari, itu masing-masing protein hewani sama nabati, Bu. Yang untuk yang tumpeng terakhir yang mengerucut kecil itu adalah konsumsi yang makin kecil pula yang kita konsumsi. Jadi kita lihat gula itu satu hari itu kita konsumsi itu 4 sendok makan. Untuk garam kita konsumsi 1 sendok teh. Untuk minyak 5 sendok makan. Jadi betapa kebutuhan gula, kebutuhan teh, garam dan minyak itu adalah kebutuhan yang sedikit. Dan tidak lupa kita minum air minum 8 gelas sehari. Di dalam gizi seimbang terkenal dengan 4 pilar gizi seimbang. Ya, tadi itu variasi makanan. Perlu diingat, tidak ada salah satu zat gizi yang bisa memenuhi gizi semuanya tanpa disertai dengan keanekaragaman makanan. Jadi misalkan karbohidrat hanya banyak kalori, tapi miskin akan sayuran, akan vitamin dan mineral maupun serat. Maka dibutuhkan dengan keanekaragaman, kita harus konsumsi sayuran, konsumsi buah, kita juga perlu dengan konsumsi protein hewani nabati, sama sedikit gula, sedikit garam, sedikit minyak. Karena kalau semakin banyak kita beraneka ragam mengonsumsi makan, akan semakin banyak nilai gizi yang kita asupan kita yang peroleh. Yang kedua, pentingnya pola hidup bersih. Sekarang udah ada kayak cuci tangan, terusan aktivitas fisik, olahraga, aktivitas fisik bisa senam, bisa bersepeda, bisa nyapu, bisa sepak bola. Yang ketiga, pentingnya pola hidup aktif dan olahraga, variasi makan. Yang terakhir, memantau berat badan ideal. Mungkin ibu-ibu pernah kapan terakhir untuk melihat berat badan idealnya? Nah, berat badan idealnya mungkin kita bisa menimbang sendiri di rumah, ya. Menimbang diri di rumah sendiri dengan mengukur tinggi badan kita dengan indeks massa tubuh kita. Jadi indeks massa tubuh kita dengan cara pengukuran kita berat badannya berapa dibagi tinggi badan per meter kuadrat. Jadi misalkan berat badan kita 66 kilo, tingginya misalkan 170 misalkan. Jadi nanti 66 kilo dibagi 170 ke meter berarti kan 1,7. 1,7 kuadratnya berapa, nanti menghasilkan berapa. Jadi 66 hasil dari pembagian tinggi badan dalam kuadrat. Nanti misalkan hasilnya di bawah 17, maka dinyatakan sangat kurus alias kekurangan berat badan tingkat berat. Kalau misalkan hasilnya 17,0 sampai 18,4, maka dinyatakan kurus alias kekurangan berat badan tingkat ringan. Yang normal itu yang gimana hasilnya? Yang normal sekitar 18,5 sampai 25. Terus untuk yang hasil 25,1 sampai 27 dinyatakan kelebihan berat dalam tingkat ringan. Untuk yang 27 ke atas dinyatakan kelebihan berat badan dalam tingkat berat.
slide. Nah, ini kenapa kok kita membatasi, maaf ya ini turun, membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Karena apa? Dalam setiap sajian sebaiknya memperhatikan kandungan gula dan garam. Untuk batasan konsumsi gula dan garam dan lemak, menurut Kementerian Kesehatan kita terkenal dengan 4 sendok gula, 1 sendok teh, 5 sendok makan minyak. Jadi gula tidak lebih dari 4 sendok makan. Coba ingat-ingat Ibu sehari minum kopi berapa gelas, berapa sendok, belum di sayurannya dikasih gula, apakah sudah melebihi 4 sendok ataukah pas 4 sendok atau masih kurang 4 sendok. Terus garam tidak melebihi 2000 mg natrium sodium atau 5 gram 1 sendok teh. Jadi kita konsumsi garam tidak boleh 1 sendok teh dalam sehari ya. Terus lemak hanya kita konsumsi 67 gram atau sekitar 5 sendok makan minyak. Untuk mengingat rumusnya, kita terkenal dengan terkenal dengan gula, garam, lemak 4L, 4GL, 1 sendok teh 1 garam, terus 5 sendok minyak 5L. Gula merupakan salah satu sumber energi yang dibutuhkan manusia. Namun jika berlebihan, gula dapat menyebabkan obesitas dan dapat memicu diabetes melitus. Sebenarnya kalau kita sudah mengonsumsi buah-buahan, itu dapat mendapat gula alami sehingga tidak perlu adanya tambahan gula lagi. Misalkan kita bikin jus. Nah, bikin jus nggak usah kita kan pengen dapat seratnya, kita pengen dapat vitamin dan mineralnya. Nggak usahlah sekarang jus dikasih gula atau dikasih susu, nanti karena nanti di dalam susu, di dalam gula itu banyak mengandung kalori. Garam mengandung natrium dan sodium. Garam dalam jumlah sedikit dibutuhkan untuk mengatur kandungan air dalam tubuh. Jika berlebihan, garam dapat menyebabkan hipertensi hingga stroke. Jadi misalkan ibu-ibu sudah kasih masakannya garam, tidak perlu tuh ditambahin Royco, Masako, Ajinomoto, atau yang MSG monosodium glutamat, miwon itu, karena nanti natriumnya tambah tinggi. Mendingan udah garam-garam saja, tidak usah tambah bumbu penyedap rasa lainnya. Yang ketiga, lemak. Lemak juga diperlukan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Lemak berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung hingga kanker. Lemak dapat berbentuk padat dan cair. Ini lemak dapat berbentuk padat dan cair. Kalau kita padat, contohnya kayak misalkan lemak hewan, lemak sandung lamur, kayak gitu itu udah termasuk lemak. Lemak cair yang minyak. Terus lemak pun banyak ditemui pada makanan yang digoreng. Coba ingat-ingat berapa kali dalam sehari ibu makan goreng-gorengan. Misalkan pagi, siang, sore kita makan sudah lebih dari 5 gorengan karena di dalam 1 gorengan itu mengandung minyak 5 gram atau sekitar 5 gram minyak. Jadi kalau ibu-ibu lagi masak terus nyicipin gorengannya dengan tidak sadar karena makanannya gorengannya enak, mendoanya enak, akhirnya hilap banyak makan mengandung lemak. Slide Mas. Ini porsi makanan piring makanku. Jadi ini porsi ini bisa kita sebagai acuan di makan pagi, makanan sarapan, makan siang, dan makan malam. Jadi kita misalkan itu piringnya ini loh, kita kira-kira makannya seberapa, makanan pokoknya, sayurnya, lauk pauk, buah. Jadi di dalam porsi makan isi piringku, itu menggambarkan makanan anjuran makanan sehat di mana 50% dari total jumlah makanan setiap kali makan adalah sayur dan buah. Dan sisanya merupakan makanan pokok dan lauk pauk.
piring makanku juga menganjurkan ketika makan porsi sayuran harus lebih banyak dari porsi buah. Dan porsi makanan lebih banyak dari porsi lauk pauk. Selain itu, perilaku minum setiap kali makan, bila sebelum ketiga setelah makan kita harus cuci tangan disesuaikan dengan kebutuhan. Slide. Supaya tidak kita monoton, ibu-ibu pernah dengar salam germas? Kita buka semua videonya, ayo kita ajarin salam germas semuanya. Videonya dibuka semuanya, yuk. Ibu-ibu yang tidak berhalangan mungkin bisa dibuka. Kita bareng-bareng videonya. Karena kita mengikuti. Kalau saya bilang salam germas itu semboyan di Cilacap, kalau salam germas seperti itu. Ayo kita bareng-bareng semuanya, moodnya apa? Unmute-nya dibuka semua sama videonya. Ayo semuanya. Nah, semangat ibu-ibu. Biar ini kan udah jam 10 lebih sambil apa ya? Aktivitas fisik biasanya kalau jam 10 kita senam. Salam germas. Sehat, bugar, produktif. Jaga stabilitas itu penting. Tepuk tangan buat kita semua. Masih semangat ibu. Semangat. Semangat, Semangat ya, biar kita tidak ngantuk mendengarkan suara saya, bukan daripada ngantuk. Jadi di dalam isi piringku, kita lanjut aja. Di dalam isi piringku, untuk sekali makan, kita bisa lihat ini sesuai anjuran Kementerian Kesehatan. Untuk makanan pokok itu 2/3, ini untuk yang status gizinya normal ya, nanti akan beda lagi kalau yang status gizinya obesitas, terus untuk anak-anak juga beda lagi. Ini untuk yang status gizinya normal, itu setengah dari 2/3 itu makanan pokok. Jadi kalau ibu-ibu mau makan, lihat piringnya gimana makanan pokoknya. Makanan pokok itu ada sekitar nasi itu 150 gram. Itu sekitar 3 centong nasi. Kita taruh tuh di piring, di 2/3. 3 centong nasi itu setara nilai gizinya dengan 3 buah sedang kentang. Itu 300 gram atau 1,5 gelas mie kering. Jadi bisa bayangkan kalau ibu kok melawuh mie sama oseng kentang. Nah, itu sama dengan karbo ya Bu ya. Jadi ini makanan pokok 2/3 di 150 gramnya nasi. Untuk selanjutnya lauk pauk. Lauk pauknya itu di sepertiganya. Kita lihat di atasnya sepertiganya. Kita umpamanya 75 gram ikan kembung setara nilai gizinya 2 potong sedang ayam tanpa kulit. 1 butir telur ayam ukuran 50 gram setara dengan 2 potong daging sapi sedang 70 gram. Itu bisa juga kalau di sini kan penghasil ikan asin ya, untuk nilai gizi 75 gram ikan asin, ikan kembung itu setara dengan 25 gram ikan asin. Jadi bisa bayangkan ya, kita kalau konsumsi ikan asin murah 25 gram itu setara dengan 1 butir telur, itu 75 gram ikan kembung. Jadi nggak mahal ya untuk beli lauk protein hewani. Untuk lauk nabati sekitar 100 gram tahu itu sama dengan 2 potong sedang tempe 50 gram. Itu kira-kira ibu-ibu tahu satu korek api jos yang itu adalah 50 gram tempe. Sayuran 150 gram sekitar 1 mangkok sedang. Untuk buah sekitar 150 gram pepaya sama dengan 2 potong sedang. Itu 2 buah jeruk sedang 110 gram dan 1 buah kecil pisang Ambon. Ini gambar isi piringku
Lain lagi bagi yang buat obesitas. Kita lihat buat yang obesitas itu sayuran sama buah itu setengah piring. Pokoknya sayuran dan buah itu hampir setengah piring. Untuk karbohidratnya itu sekitar 1/4-nya, dan untuk protein hewani maupun nabati itu 1/4-nya. Jadi bisa kira-kira nggih kalau mau makan, jadi jangan asal bruk. Biasanya kita kadang hilaf pas lagi di hajatan, semua ditumpeng, ada nasi, ada peran, ada semua. Jadi ini kita setelah isi piringku, jadi kita tahu gimana cara porsinya yang benar gimana. Slide, Mas. Ini contoh piring makanan sekali makan, nggih. Jadi setengah piringnya itu buah dan sayur, setengah piring lagi 1/3 lauk pauk, 2/3 makanan pokok. Ini untuk yang status gizinya normal, tidak kegemukan, ataupun bukan untuk anak balita. Slide. Nah, ini untuk yang kegemukan, yang obesitas, setengah darinya itu sayuran dan buah. Lalu 1/4-nya ini karbohidrat dan protein hewani nabati. Jadi 50% buah dan sayur itu dikonsumsi untuk kita. 25% karbohidrat, 25% protein. Slide. Nah, ini kita lihat tadi sama dengan ini ya. Jadi setengah piring dari piring itu sayuran buah, 1/4 piring itu protein hewani nabati, 1/4 lagi adalah dari karbohidrat dari biji-bijian utuh, beras, gandum, pasta, itu sebaiknya dibatasi untuk memiliki yang masalah dengan gula darah. Slide. Ini contoh porsinya ya untuk URT, ukuran rumah tangga. Jadi nilai gizi, misalkan satu porsi ikan sama dengan 50 gram, dapat diganti dengan 50 gram daging, tempe 50 gram, dapat diganti dengan 100 gram. Jadi kalau misalkan itu jangan makan ikan juga, telur juga, tempe juga, itu apa ya, ikan asin juga. Pilih salah satu yang memenuhi yang sanggup bagi ibu untuk beli. Untuk porsi sayuran, bayam 100 gram, wortel 100 gram, buncis sama dengan 100 gram, labu siam 100 gram. Itu sekali makan 100 gram ya Bu, bukan bayam, wortel, buncis, labu siam semuanya dimakan semua, enggak, tapi kita porsinya 100 gram. Slide. Untuk makanan pokok, satu porsi nasi itu 100 gram, nilai gizinya sama dengan roti tawar 2 tangkep itu sekitar 80 gram. Jadi kalau sudah makan nasi misalkan 100 gram, makan roti 80 gram itu sama dengan 200 gram nasi. Berarti 100 tambah 100 karena nilai gizinya hampir sama. Mie basah juga sama, 100 gram mie basah sama dengan nilai gizinya satu porsi nasi 100 gram. Kentang juga sama, 200 gram itu nilai gizinya sama dengan satu porsi. Begitu Bu, juga dengan buah. Pisang 75 gram, nilai gizinya hampir sama dengan 150 gram semangka. Nanas, 75 gram nanas, nilai gizinya hampir sama dengan pisang 75 gram. Pepaya sama 100 gram, nilai gizi pepaya sama dengan pisang 75 gram. Ini kita ingat porsi masing-masing. Jadi saya sudah bilang tadi di awal bahwa piring untuk apa ya, untuk orang dewasa, anak yang obesitas itu lain-lain. Kita lihat untuk porsi balita dulu. Untuk anak yang MPASI, makan pendamping air susu ibu, itu kita terkenal dengan PMBA, pemberian makan bayi anak. Dimulai umur 6 sampai 23 bulan. Untuk komposisinya untuk umur 6 sampai 23 bulan kita bisa lihat di grafik ini yang ada anak perempuan itu. Untuk makanan pokoknya seperti nasi, kentang, singkong, jagung, sagu itu sekitar 35%-nya. Nah, 35%.
Untuk protein hewaninya sekitar 30%. Sapi, bisa sapi, daging ayam, daging unggas, telur, ikan. Nah, ini sayuran dan untuk konsumsi bayi yang umur balita 6 sampai 23 bulan itu harus mengandung 4 bintang itu tadi. Jadi terus tidak banyak sayurnya, Bu. Jadi antara komposisinya harus seimbang antara karbohidrat, protein hewani, sayuran sama kacang-kacangan. Kita bisa lihat 35%-nya karbohidrat, 30%-nya protein hewani, 25%-nya itu sayuran dan buah, dan kacang-kacangnya hanya 10%. Kita lanjut ke porsi balita untuk 2 tahun lebih, prosentasenya akan berubah lagi. Kalau misalkan makanan pokoknya masih tetap 35%, makanan pokoknya masih tetap 35%, untuk lauk pauk, daging ayam, protein hewani sama nabati gabung jadi 35%, untuk sayuran meningkat menjadi 30%. Untuk yang dewasa, makanan pokoknya sepertiga makanan pokok, sepertiga sayuran, 1/6 protein hewani dan nabati, 1/6-nya buah. Ini isi piringku dibagi seperti kayak ini tadi gambaran, sekarang ini untuk bisa untuk melihat ibu-ibu 6 sampai 23 bulan takarannya seberapa kita bisa lihat di piring-piringnya masing-masing. Jadi 6-23 bulan kita bisa lihat tadi persentasenya, 2 sampai 5 tahun seberapa, ada perbedaan gitu, nggih. Terus untuk dewasa juga ada perbedaan. Slide. Bagaimana tips pola makan sehat dan gizi seimbang? Jadi satu, usahakan makan dengan waktunya. Maksudnya jamnya harus tepat. Sarapannya jam 7, makan siang jam 12, makan malam sekitar jam 6 apa jam 7. Karena apa? Kalau kita tidak tepat makan sarapan, nah kita tidak sarapan pagi itu, nanti kita ke makan siangnya jadi khilaf, terlalu banyak sehingga porsinya yang berlebihan. Jadi usahakan makan pada waktunya dan makanlah dengan porsi yang tidak berlebihan. Yang kedua, perhatikan porsi makanan dengan nutrisi yang seimbang. Yang ketiga, untuk memilih jenis makanan, usahakan pilih makanan yang dipanggang atau yang direbus dibandingkan dengan makanan yang digoreng. Jadi untuk menghindari kita berlebih konsumsi lemak. Jadi kita harus istilahnya banyak yang manggang, yang rebus, kayak pecel, urap, sate, atau ayam bakar, itu akan lebih baik daripada yang digoreng. Yang keempat, kita harus menghindari makanan junk food, seperti hindari makanan cepat saji atau instan yang kita sekarang lagi ngetren banget ya, Kentucky, kentang goreng, hamburger. Itu adalah makanan cepat saji yang rendah serat tapi tinggi kalori dan tinggi lemak, sehingga banyak mengandung istilahnya lemak sehingga bisa menimbulkan obesitas. Yang kelima, perbanyak makanan yang berserat seperti buah dan sayur. Yang keenam, konsumsi jumlah gula, garam, dan lemak. Yang ketujuh, hindari minum-minuman soft drink atau mengandung kafein. Selain itu, jaga gizi makanan dan jaga gaya hidup sehat. Tadi yang saya jelaskan, konsumsi makanan bergizi seimbang, isi piringku, batasi pemakaian gula, garam, lemak. Nah, di era pandemi pun, kalau kita misalkan merasa asupan, oh saya kurang vitamin mineral, kurang keasupan sayuran, buah, kurang protein hewani nabati, boleh konsumsi suplemen multivitamin jika diperlukan. Tapi kalau kita sudah merasa, oh saya dari makanannya aja sudah terpenuhi itu, dari gizi seimbangnya, mungkin kita tidak perlu dengan adanya konsumsi suplemen vitamin yang diperlukan. Contohnya sekarang pada beli vitamin D dosis tinggi, vitamin C dosis tinggi yang sebagaimana
itu sebenarnya melebihi dari angka kecukupan gizi. Seharusnya kayak misalkan contoh vitamin C itu hanya kita kebutuhan satu harinya 25 mg. Kita konsumsinya banyak banget, sekitar 1000 apa 2000. Nanti yang akan berbahaya ke organ lainnya seperti ginjal. Jadi seharusnya konsumsi suplemen multivitamin jika diperlukan saja selama asupan dari makanannya yang kita rasa makan itu masih kurang, baru kita konsumsi suplemen. Yang keempat, hindari rokok dan minuman beralkohol. Yang kelima, istirahat teratur dan tidur yang cukup. Yang keenam, rileks dan kendalikan emosi. Yang ketujuh, aktivitas fisik.